Yo, halo Movie Mania, apa kabar kalian semua? Selamat datang di channel yang dibikin khusus buat kalian yang gak suka nonton film kelamaan dan yang saking sibuknya sering ketinggalan film di bioskop. Di video kali ini menceritakan alur film Aquaman. Sang Raja Lautan menghentikan usaha Black Manta menghancurkan Atlantis sekaligus membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Oke, nggak usah banyak ngomong, yuk kita nikmati alur cerita filmnya. Film mengisahkan Arthur Curry alias Aquaman yang saat ini sudah menikah dengan Mera dan memiliki seorang putra yang bernama Arthur Junior. Arthur menjalani kehidupannya di daratan bersama Mera, Arthur Junior, dan Tom, ayah dari Arthur. Terlihat Arthur sangat menikmati perannya sebagai seorang ayah. Ia sangat senang saat melihat anaknya memiliki kemampuan seperti dirinya, yaitu berkomunikasi dengan makhluk laut. Selain berperan sebagai seorang ayah, Arthur juga tetap menjalankan perannya sebagai seorang superhero, yaitu Aquaman, yang bertugas menjaga lautan dari para perompak. Ia sangat menikmati perannya sebagai seorang ayah dan sebagai superhero. Arthur memiliki tanggung jawab lain selain menjadi seorang ayah ataupun menjadi superhero. Ia adalah seorang Raja Atlantis sekarang, yang mana Arthur merasa bahwa perannya sebagai raja cukup membosankan, mengingat karakter Arthur yang sedikit ugal-ugalan. Arthur bisa menjadi Raja Atlantis setelah mengalahkan Orm alias Ocean Master, yang tak lain tak bukan adalah adik tiri dari Arthur itu sendiri. Scene film berpindah ke David Kent alias Black Manta. David bersama dengan Dr. Stevenson sedang melakukan ekspedisi di Antartika demi menemukan Atlantis. Dr. Stevenson sendiri merupakan peneliti yang terobsesi dengan keberadaan Atlantis. Sementara David berupaya menemukan Atlantis demi memperbaiki kostumnya yang rusak. Ketika sedang melakukan penelitian, Dr. Stevenson dan asistennya terjatuh ke dalam retakan tanah. Di dalamnya terdapat monster berbentuk tentakel yang berhasil menangkap asisten Dr. Stevenson. Beruntung, Dr. Stevenson berhasil meminta bantuan ke David. David dan timnya pun datang, tapi alih-alih melarikan diri, David dan timnya justru mengejar monster tersebut. Mereka akhirnya menyelam ke dalam danau di bawah laut. Dan alih-alih menemukan Atlantis, justru David menemukan kota tua bawah laut yang sudah ditinggalkan penghuninya. David dan timnya diserang oleh monster laut yang mereka cari. David pun terpental jauh akibat serangan itu. David terjatuh tepat di hadapan sebuah trisula hitam yang kondisinya sudah patah. Karena penasaran, David pun mengambil trisula tersebut dan menyatukannya. David tiba-tiba mendapatkan penglihatan dari sosok misterius yang kemudian kita tahu bernama Kordax. David dijanjikan kekuatan oleh Kordax. Dengan balasan, David membantu Kordax melepaskan diri dari kutukannya. 5 bulan setelah ekspedisi David, iklim global diberitakan mengalami krisis. Hal tersebut membuat Arthur diminta menghadap Dewan Atlantis. Terdapat wabah di lautan yang membuat Dewan menuduh manusia permukaanlah penyebab semua itu. Arthur sebagai raja menyarankan untuk Atlantis bekerja sama dengan manusia daratan dalam hal mengatasi hal tersebut. Tapi para Dewan menolak usulan Arthur. Justru Dewan yang dipimpin oleh Kherson menganggap Atlantis harusnya memusnahkan manusia daratan sebagai sumber masalah ini. Scene beralih ke David, yang sekarang memiliki kapal selam dan peralatan canggih, berbekal pengetahuannya dari Kordax. David melanjutkan ekspedisi bersama Dr. Sin. Terlihat kostum Black Manta yang sudah diperbaiki oleh David. David dan komplotannya hendak mencuri material bernama Orichalcum dari sebuah penyimpanan rahasia. David menggunakan robot berbentuk gurita yang bernama Octobot dalam menjalankan misinya tersebut. Saat menjalankan misinya, ternyata tindakan David diketahui oleh penjaga yang mana ternyata penyimpanan tersebut adalah milik Atlantis. Para penjaga pun mengejar David CS. Dr. Sin tiba di gerbang Atlantis dan terkagum-kagum dengan kota megah yang selama ini dicarinya. Octobot David dikejar oleh penjaga Atlantis yang dipimpin oleh Ratu Atlana dan Mera. Ratu Atlana yang hampir mengalahkan Octobot ditembak senjata supersonik. Mera melanjutkan mengejar David. Dengan kemampuan Mera yang bisa waterbending alias mengendalikan air ala-ala Avatar Aang, hal tersebut membuat Octobot David rusak. Saat hendak menangkap David, Mera ditembak laser beam Black Manta yang membuat Mera terluka parah. Beruntung, Arthur datang tepat waktu. David menghancurkan kereta bawah laut agar dapat kabur dari Aquaman. Saat berhasil menyelamatkan kereta, Aquaman pun mengejar. Namun ia ditembak meriam ultrasonik yang membuat usahanya gagal. Scene berlanjut. Pertemuan dilakukan oleh Arthur, Ratu Atlana, dan Raja Nereus. Ratu Atlana menjelaskan bahwa yang dicuri tersebut adalah Orichalcum, material kuno berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Arthur pun menyimpulkan bahwa kerusakan iklim yang belakangan terjadi adalah ulah David. Untuk mengetahui keberadaan David, Arthur memutuskan meminta pertolongan Orm, yang mana Orm adalah orang yang pernah bekerja sama dengan David. Bahkan Orm lah yang memberikan teknologi Atlantis, sehingga David dapat membuat kostum Black Manta. Orm saat ini ditahan di kerajaan manusia ikan di Gurun Sahara. Arthur harus membebaskan Orm tanpa diketahui orang-orang. Arthur diberikan kostum kamuflase oleh Raja Nereus, dan Ratu Atlana memberikan Arthur
Ya, intinya gurita cerdas hasil rekayasa genetik yang bernama Topo. Topo diperintahkan untuk membuka kunci penjara, sementara Arthur menghajar para penjaga. Kondisi Orm dibuat sangat lemah karena ia dipaksa puasa air, dikasih air secukupnya saja untuk bertahan hidup. Orm pun kaget melihat saudaranya berusaha membebaskan dirinya. Setelah Arthur mengalahkan penjaga, mereka berdua menunggangi makhluk aneh penjaga penjara yang bisa memanjat dan menggali tanah. Arthur dan Orm pun berusaha melarikan diri. Penjaga lain yang melihat kejadian tersebut berusaha mengejar Arthur dan Orm. Akhirnya sampailah mereka berdua ke permukaan, dan tak jauh terlihat lautan. Orm yang dikejar oleh penjaga tiba di pinggir pantai. Orm pun merangkak menuju lautan, dan ombak pun datang menyelimuti tubuh Orm dengan air laut. Kekuatan dan tubuh Orm pun kembali. Orm yang sekarang sudah ganteng lagi, pergi dengan Arthur menuju benteng tenggelam, tempat para perompak dan penjahat lautan berkumpul. Ia berencana mencari info dari Kingfish, ikan mafia yang mungkin mengetahui keberadaan David. Awalnya Kingfish menolak memberitahu Arthur tentang keberadaan David Kane, tapi Arthur menghajar para penjaga dan mengancam Kingfish. Kingfish pun memberitahukan bahwa kemungkinan David berada di suatu pulau bernama Devil's Deep. Petualangan dua saudara ningrat Atlantis pun berlanjut ke Devil's Deep. Duo Atlanteans ini mengingatkan kita akan hubungan Thor dan Loki di Marvel Cinematic Universe. Bahkan Arthur juga sempat dengan sengaja menyebut Orm sebagai Loki. Arthur juga mengungkapkan bahwa dirinya tak berniat menjadi raja, dan betapa membosankannya menjadi seorang raja. Saat berusaha menerobos hutan Devil's Deep, ternyata flora dan fauna di sana sudah bermutasi efek dari orichalcum. Saat sedang takjub dengan pemandangan sekitar, Arthur dan Orm tiba-tiba dikejar oleh belalang raksasa. Mereka lari dan tiba di tepi jurang. Arthur pun merobohkan patung raksasa dan menjadikannya sebagai jembatan. Akhirnya mereka pun selamat dari kejaran belalang raksasa tersebut. Sin berpindah ke Dr. Sin. Dr. Sin yang hendak memberitahukan David soal kilang orichalcum berada di kamar David. Dr. Sin melihat trisula patah misterius milik David. Ia pun penasaran. Ia menyatukan trisula tersebut dan mendapatkan penglihatan seperti yang David alami. Dr. Sin melihat kehancuran dunia dan terbebasnya Kordax. Tiba-tiba, David muncul dan akhirnya memberitahukan rencananya yang akan membunuh Aquaman dan menghancurkan Atlantis demi membalaskan kematian ayahnya. Sin kembali ke Arthur dan Orm. Mereka akhirnya tiba di markas Black Manta. Arthur masuk ke dalam ruang pengendali kilang orichalcum dan menghajar beberapa penjaga. Dr. Sin yang hadir di situ meminta pertolongan Arthur dan menceritakan rencana David. Tapi saat hendak bercerita, pintu tiba-tiba diledakkan oleh anak buah Manta. Mereka terpental akibat ledakan tersebut. Mereka berdua pun diserang oleh anak buah Manta. Manta pun hadir. Orm yang tidak tahu kekuatan baru Manta menyepelekan dan hendak menyerang Manta. Tapi justru Orm yang dapat boga mentah dari Manta. Dua Atlanteans pun bertarung menghadapi Manta. Namun mereka berdua kewalahan menghadapi Manta. Orm yang tidak sengaja memegang trisula hitam milik David, ia pun mendapatkan penglihatan. Orm yang sedang mendapatkan penglihatan dari trisula terkena tembakan laser beam Black Manta. Saat Arthur bertarung dengan Manta, akhirnya datang ke pasukan Atlantis yang dipimpin oleh Raja Nereus. Mereka menembakkan misil ke arah pulau. Black Manta pun terpaksa kabur. Arthur yang berusaha mengejar sekali lagi terkena tembakan ultrasonik dan tertimpa berbatuan besar. Batu tersebut terangkat dengan sendirinya. Ternyata Arthur diselamatkan oleh Mera yang terlihat sudah sembuh. Pulau akhirnya bisa diamankan oleh pasukan Atlantis. Di daratan, Orm yang telah mendapatkan penglihatan menceritakan asal-usul trisula tersebut. Dahulu kala terdapat kerajaan bernama Necrus yang dipimpin oleh rajanya yang bernama Kordax. Kordax adalah adik kandung dari King Atlan, raja pertama Atlantis. Kordax menggunakan orichalcum untuk mendapatkan kekuatan. Ia menggunakan sihir hitam dan orichalcum untuk membuat trisula hitam. Raja Atlan pun berperang melawan Kordax. Ia berhasil menyegel Kordax dengan darahnya sendiri, dan hanya keturunan Raja Atlan lah yang dapat membebaskan Kordax.
Necrus pun menjadi kerajaan yang hilang semenjak itu. Arthur yang mendengar hal itu menyadari bahwa artinya anaknya dalam bahaya. Arthur segera bergegas kembali ke rumahnya di daratan. Dan benar saja, Junior diculik dan Tom ayahnya dilukai oleh Manta. Di kapal selam, Dr. Sin yang melihat Manta menculik anak Arthur secara diam-diam memberikan koordinat kapal ke pasukan Atlantis. Kapal selam Manta tiba di Antartika tempat Kordak disegel. Manta dan Dr. Sin membawa anak Arthur demi membebaskan Kordak dari kutukannya. Arthur dan yang lainnya pun tiba. Tapi sebelum menyelamatkan anaknya, Arthur terlebih dahulu melumpuhkan kapal selam Manta yang dapat menembakkan gelombang ultrasonik. Arthur dengan kemampuannya berkomunikasi dengan hewan laut mengumpulkan para ikan paus. Ia menggunakan ikan paus tersebut untuk menembakkan gelombang ultrasonik ke kapal Manta dan mengakibatkan kapal selam tersebut meledak dan tenggelam. Sesampainya di Necrus, Manta meminta Dr. Sin untuk mengorbankan Junior. Dr. Sin berusaha menyelamatkan Junior tapi gagal. Arthur dan pasukan Atlantis yang tiba belakangan dihadang oleh monster-monster Necrus. Raja Nereus yang tertangkap monster gurita raksasa di awal film diselamatkan oleh Orm. Sementara, Arthur dan Mera berfokus mencari keberadaan Junior. Arthur yang datang tepat waktu melemparkan Trisula Atlan ke arah Manta, dan pertarungan keduanya pun terjadi. Saat Arthur terdesak, datang Mera membantu dan menyelamatkan Junior. Namun Manta melemparkan Trisula hitam. Orm pun hadir tepat menangkap Trisula tersebut. Kordax yang mengetahui dendam Orm ke Arthur berusaha menguasai pikiran Orm. Orm terpengaruh dan menyerang Arthur. Akibatnya, darah Arthur berhasil membebaskan Kordax dari kutukannya. Ia mengingatkan Orm pesan ibunya untuk saling menjaga, dan Orm pun tersadar dari pengaruh Kordax. Arthur melemparkan Trisula hitam namun berhasil ditangkap oleh Kordax. Arthur pun melempar Trisula miliknya yang gagal ditangkap Kordax. Ini kasihan banget ya, Kordax baru aja bebas langsung mati lagi. Akibat tewasnya Kordax, kerajaan Necrus pun runtuh. David yang terjatuh hendak ditolong oleh Arthur, tapi David menolak dan lebih memilih untuk jatuh. Semuanya akhirnya berkumpul dan selamat dari reruntuhan Necrus. Orm pun diputuskan untuk tidak kembali ke penjara. Semua menganggapnya tewas di reruntuhan Necrus. Di akhir scene, diceritakan bahwa akhirnya Aquaman menyatakan diri kepada dunia bahwa ia adalah Raja Atlantis, negeri yang hilang. Film pun berakhir. Alright guys, film ini kabarnya merupakan akhir dari DC Universe yang rencananya akan reboot. Apakah itu benar? Menarik kita tunggu film-film DC selanjutnya yang menyajikan baik Aquaman, Superman, Batman, Wonder Woman di universe yang baru. Akhir kata, nantikan selalu alur film menarik lainnya di channel ini. Ciao!